ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pencipta kita yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, yang sungguh karena banyaknya nikmat itu, besarnya nikmat itu, dan terus-menerusnya nikmat itu tercurah, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Banyaknya itu nikmat, besarnya itu nikmat, sehingga tidak akan mungkin kita hitung itu. Dari sinilah jamaah harus lahir penghambaan yang tulus. Dari sinilah harus kita mampu wujudkan ibadah yang betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang betul-betul didasari karena nilai-nilai kesyukuran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita akan awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersama para sahabatnya berjalan-jalan, yang di tengah jalan mereka menjumpai seekor domba yang sudah mati, jadi bangkai, tentunya busuk. Bersamaan dengan itu, domba yang seperti ini cacat lagi. Rombongan ini berhenti karena adanya ini.
Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Kata beliau, siapa di antara kalian yang ingin membeli domba ini dengan harga sekian? Bangkai, busuk, berulat tentunya, cacat lagi. Ayo, siapa yang ingin membelinya dengan harga sekian? Sebelum kita dengarkan jawaban para sahabat, bagaimana kalau seandainya kita yang ditawarkan dengan penawaran seperti itu? Ayo jemaah, ada kambing misalnya, mati sudah jadi bangkai, cacat lagi, tidak ada telinganya, satu telinganya tidak ada. Ayo, siapa yang mau beli? Murah, 10.000, bisa ditawar 5.000 saja. Gimana jemaah? Atau ambil saja, tidak usah beli. Ada yang mau? Ambil saja. Atau tidak usah diambil, ayo kita ke sana lihat-lihat, sekedar mau pergi melihat saja. Kita semua sepakat, cicik, busuk, barang kotor. Mungkin kalau kita pernah melihatnya, tidak enak makan. Demikian perasaan para sahabat. Hanya para sahabat ini Nabi SAW yang tanya, tentunya mereka menjawabnya dengan jawaban beradab. Mereka menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, tetap kami tidak akan beli. Kalaupun hidup, tetap kami tidak akan beli. Sebab cacat. Setelah Nabi SAW sudah mengetahui kondisi para sahabat terhadap binatang ini, maka disitulah beliau SAW bersabda, menyampaikan hikmah dari pertanyaan beliau. Beliau bersabda, la dunya ahwanu indallah min hadhihi fi anfusikum. Sungguh dunia itu lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rendah hinanya binatang ini pada diri kalian. Hadits sahih rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini keterangan dari wahyu jamaah tentang hakikat dunia. Dalam Al-Quran terlalu banyak kalimat yang mensifati hinanya, lenyapnya, sirnanya dunia ini. Mata'ul ghurur, perhiasan yang melalaikan. Atau tidak usah jauh-jauh, lihat kata dunia itu sendiri. Lihat kata dunia itu sendiri. Dunia dalam bahasa Arab, dunia itu bahasa Arab artinya yang rendah, yang hina. Ini kata dunia. Di sisi lain, ada sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang
betul-betul luar biasa perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab inilah Allah ciptakan langit dan bumi, ciptakan jin dan manusia, ciptakan khalifah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka untuk Allah bangkitkan. Tegakkan Allah Subhanahu wa taala, tegakkan hisab, mizan, ada surga dan neraka. Dengan sebab semua itu, yaitu agama, jemaah. Agama sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pembawa agama. Nabi Sulaiman tidak mulia bukan karena kerajaannya, tapi karena keberagamaannya sebagai Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keterangan Rasulullah SAW tentang agama ini. Kita sebutkan misalnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan, Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa 2 rakaat ini khafifatan, 2 rakaat yang sangat ringan, ringkas. Banyak-banyak Nabi SAW membaca di dalamnya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi berapa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Coba lihat jemaah, lebih baik dari dunia beserta isinya. Berapa lebih baiknya? 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, memungkinkan seluruhnya. Yang jelas lebih baik. Dua rakaat sebelum subuh, ini bagian kecil dari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi nilainya sudah mengalahkan dunia beserta isinya. Kalau kalimat dunia beserta isinya dalam hadis ini dipahami apa? Mencakup rumah yang bertingkat-tingkat, ya tidak? Mencakup toko-toko, swalayan-swalayan, pasar-pasar besar, apalagi yang kecil. Mencakup. Kalau misalnya kita punya pasar sentral, misalnya, ayo, masih kali itu dengan 2 rakaat sebelum subuh? Jangan pasar sentral, semua pasar sentral yang ada di dunia itu masih bagian kecil dari dunia, kan? Dunia beserta isinya tetap masih lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Ini keterangan dari wahyu jamaah. Kalau kita mau berbicara tentang hakikat, nah ini kan biasa orang bicara hakikat ya. Iya. Nah ini hakikat betul ini. Betul-betul hakikat ini, kenyataan. Sebab keterangannya bersumber dari wahyu yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau SAW tidak akan mengucapkan dari hawanya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama jamaah mulia. Keterangan pertama menjelaskan sesuatu yang sangat rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keterangan kedua menjelaskan sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat sikap kita. Kita bersikap gimana? Ayo, ingin mulia dengan agama? Atau ingin mulia dengan keduniaan? Menurut sangkaan sebagian orang. Yang jelas yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang beragama. Agama inilah yang melahirkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Hakikat takwa adalah agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu betul-betul di mana ditaruh otaknya itu, kemampuan berpikirnya seseorang yang karena mengejar dunia agamanya disepelekan, yang karena mengejar dunia ya tidak apa-apa, tidak sholat dulu misalnya, tidak apa-apa berdusta dulu ya, Al-Quran nantilah di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau di hadapan pimpinan kita, ya agamanya pimpinan yang dipakai. Sebab tidak ada isinya perut dan kantong kita nantinya. Kalau di masjid, ya agama Allah yang kita pakai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat memang menghadapi kenyataan ini. Tapi demikianlah sifatnya orang-orang yang beriman. Dalam Sahih Muslim juga Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Hadis sahih ini. Bukan hadisnya penjaga ini. Sahih Muslim ini. Bukan hadisnya Pasnok Khadroni. Ini Sahih Muslim ini. Nabi SAW yang bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Surganya orang-orang kafir. Kenyataannya kan demikian. Kenapa penjara bagi orang yang beriman? Orang beriman mau makan ada pembatasan. Iya. Kalau orang di penjara gimana kan? Ada batas kan? Nggak boleh lewat batas. Lewat batas ada penjaga di situ. Kalau orang kafir mau makan apa? Mau minum apa? Pernah berpikir dilarang ini? Tidak, jamaah. Ingin ini dilakukan. Tidak berpikir halal atau haram, dibenarkan atau tidak, disyariatkan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala cinta atau benci Allah terhadap perbuatan ini? Tidak berpikir mereka. Tapi orang beriman tidak. Saya berkata seperti ini, Allah Subhanahu wa taala benarkah cinta atau tidak? Saya memandang ini, mendengar ini,
berpikir ini, berkeyakinan ini, melangkah ke sini, berbicara ke situ, berpakaian begini, lakukan usaha ini, begini. Pikiran. Apa maunya Allah? Apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Ini maksud penjaranya. Sebab penjara ada batasan kan? Yang mana ternyata disinilah orang-orang beriman merasakan kebebasan yang sebenarnya. Iya kan? Sebab apa? Pembatasan itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang dengannya selamat manusia dari berbagai bencana sehingga tentram di dunia, untuk kemudian mendapatkan kebebasan, ketentraman yang lebih hebat di alam barzakh dan lebih hebat lagi nantinya di alam akhirat. Orang-orang kafir tidak ada batasannya, mau ini mau itu pokoknya. Tapi hakikatnya jamaah, orang yang paling tertekan, bagaimanapun lezatnya makanan di hadapannya, banyaknya makanan lezat yang beraneka ragam, masakan negara ini, masakan negara itu, dari suku ini, suku itu, dicoba dihabisi semuanya, tapi tetap lebih lezat makanan berberkah dari usaha halal orang yang beriman. Hasilnya beda. Sehingga walaupun mereka sepertinya bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ, orang yang paling tertekan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Untuk sebagian masyarakat kita, ketika telah memahami agama, ternyata tidak bisa begitu ya. Tahu lagi ilmu, ternyata tidak bisa lagi begini. Ternyata itu juga haram ya. Ternyata ini salah juga ternyata. Susahnya itu hidup. Tidak ada yang kita bisa makan, tidak bisa begitu kerja. Padahal dunia tak selebar daun kelor. Masa penyanyi bisa bilang begitu? Iya. Masa mereka bisa makan? Terlalu banyak makanan yang halal, terlalu banyak perbuatan yang halal, terlalu banyak minuman yang halal. Iya. Semua keinginan yang sesuai dengan fitrah tuntutan kemanusiaan kita, Allah Subhanahu wa taala halalkan. Keinginan nikah Allah haramkan. Mau nikah, mau beristri dihalalkan atau diharamkan? Allah halalkan. Tapi ada aturannya. Mau makan, luar biasa banyaknya makanan halal, banyaknya minuman yang halal, tapi tetap ada batasannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang halal terlalu banyak, luar biasa. Yang halal terlalu banyak jamaah. Kenapa mau tambah dengan yang haram? Yang halal saja tidak habis itu kita upayakan. Cari lagi yang haram. Tapi jangan berpikir yang haram saja susah, apalagi yang halal. Terbalik lagi pikirannya. Yang haram saja susah katanya, apalagi yang halal. Padahal yang halal itu enaknya, cari yang susah. Yang haram susah. Haram itu jamaah bencana di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kalau halal itu sulitnya sesaat saja di dunia.
Itu pun kalau berhasil kita peroleh, luar biasa berkahnya dalam jasad kita. Doa makbul jamaah. Tapi kalau orang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, walaupun orang paling menderita dalam perjalanan lagi bermusafir, doanya orang yang bermusafir mustajab. Tapi kalau makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, fa anna yustajabalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin bisa diterima doanya? Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemuliaan agama, rendahnya di dunia, tapi bersamaan dengan itu masih banyak bukan orang kafir, kaum muslimin yang berani meremehkan agamanya dalam rangka mengejar yang rendah, meninggalkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengejar kehinaan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih mengerikan lagi, berani meninggalkan agamanya. Dalam rangka mengejar sesuatu nasib, mengejar sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah juga. Jadi salah ya kalau dunia lebih diutamakan. Bagaimana lebih mengutamakan dunia dari akhirat? Bentuknya macam-macam. Yang puncaknya adalah sampai meninggalkan agama dalam rangka mengejar dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pendaftaran kerja. Pendaftaran kerja syaratnya ini, syaratnya itu, syaratnya ini. Di antara syaratnya lakukan ini, lakukan. Aduh, haram. Kena. Tidak apa-apa. Kan saat pendaftaran saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah gunakan kaidah fiqh lagi. Darurat. Ini kaidah darurat ini luar biasa banyaknya orang salah gunakan. Nonton sepak bola darurat. Nonton ini darurat, main ini darurat. Terlalu mengenteng-entengkan jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah juga. Kalau di masjid saja tidak mau fikirkan dunianya. Tunggu rezeki turun dari langit. Tidak mau usaha. Salah juga. Terus yang benar, lihat sikap dalam Al-Quran yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, cari, upayakan, ini perintahnya dalam ayat ini. Cari, upayakan ma ataka Allahu daral akhirah, apa yang Allah telah persiapkan, telah datangkan untuk engkau berupa negeri akhir, agama akhir. Cari, upayakan. Ini yang diperintahkan, ini yang pertama, ini target pokok.
Kemudian menyusul larangan, wala tansa, dan jangan kamu lupa nasibaka minad dunya, bahagianmu di dunia. Ya saudara, banyak pusing. Allah sudah bilang. Kalau Allah sudah bilang, gimana? Ini hambanya Allah atau hambanya hawa nafsu? Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan cari akhirat, beragama untuk akhirat. Kejar akhirat kita, upayakan akhirat kita, persiapkan akhirat kita. Ingat kita di dunia. Nabi SAW ibaratkan seperti orang yang dalam perjalanan jamaah. Kum fid dunya ka'annaka gharib atau abirus sabil. Jadi kalian di dunia seperti orang baru di daerah itu. Orang yang baru datang di daerah itu mau usaha, tentunya tidak untuk tinggal di situ kan? Untuk kembali ke mana? Untuk kemana? Untuk ke kampung halamannya. Persiapannya adalah untuk dia kembali. Atau abiras sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Hingga di sebuah pohon berteduh. Untuk apa berteduh di situ? Persiapan untuk tujuan yang sebenarnya. Cari, upayakan untuk akhirat. Menyusul, jangan lupa bahagianmu di dunia. Jadi letaknya dunia jamaah, jangan lupa, jangan dibalik. Cari uang banyak-banyak nak. Kejar titel setinggi-tingginya, sekolah setinggi-tingginya, pokoknya buka usaha sebanyak-banyaknya. Penting jangan lupa sholat. Balik, walaupun ini nasihat sudah merupakan nasihat yang terbaik bagi kebanyakan masyarakat kita, tapi sungguh nasihat itu masih merupakan kebalikan dari ayat tadi. Itu sudah merupakan nasihat yang terbaik sudah itu. Tapi kalau kita perhadapkan dengan ayat tadi, terbalik kan? Ayat tadi perintahnya akhirat, larangannya jangan lupanya dunia. Kalau tadi perintahnya dunia, jangan lupanya ya agama akhirat. Salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar hidup di muka bumi ini ya perlu makan, cari makan, perlu pakaian, cari pakaian, perlu tempat tinggal, cari pakaian, perlu istri, cari istri. Tapi dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini jamaah, tetap harus kita posisikan sebagai jangan lupa. Prioritas utama adalah akhirat. Kapan kita balik, lebih utamakan dunia dari akhirat. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun mereka-mereka yang tagha, melampaui batas, lihat sifatnya selanjutnya, wa athara al-hayata dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Lihat sifatnya, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Apa akibatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wah. Maka pasti jahim adalah ma'wanya. Apa ma'wa itu jamaah? Ma'wa itu tempat kembali. Kemanapun kita pergi harus ke situ. Kemanapun kita ke sana, Pak, ke situ. Jahim ma'wanya bagi mereka yang lebih mendahulukan dunia. Untuk apa itu sering terdengar wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik wa abqa. Lihat sifatnya, bal tu'thiruna al hayatad dunya. Kalimat sebelumnya kan? Ini hakikat ini. Banyak sekali orang yang masuk neraka karena ini. Tu'thiruna al hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kehidupan dunia.
Dunia tidak ditinggalkan jemaah. Tidak dilarang dalam agama orang kaya. Tidak dilarang punya mobil. Tidak dilarang punya istri, bahkan 4 boleh. Iya. Baru berapa? 1, 4 bisa. Tidak dilarang. Sahabat Nabi ada yang kaya, ya ada yang hidup seadanya. Ada yang pengusaha besar, ada yang petani ulat, iya, ada yang pedagang besar, ada yang ini. Sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi tetap, iya, bagaimanapun posisi mereka, kondisi mereka, keadaan mereka dengan di tengah masyarakat, tetap wal akhiratu khairu wa abqa bagi mereka. Karena itulah sedekah merupakan apa? Sedekah merupakan amalan yang terlalu ringan bagi mereka. Sampai-sampai beberapa sahabat miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita kalah ini semua orang-orang kaya. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami ini, mereka juga begitu. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa sedekah. Kata Nabi SAW, ingin saya tuntunkan sedekah sama dengan sedekah. Subhanallah, sedekah. Zikir Nabi tuntunkan sampai mendatangi istri sedekah. Kenapa? Bukankah ketika kita datangi wanita dengan cara yang haram, iya, adalah dosa, maka sebaliknya adalah pahala. Ketika cara yang halal, sedekah. Mereka pun memperbanyak zikir, sedekah. Tapi didengar juga oleh orang kaya, mereka juga memperbanyak zikir. Lapor lagi kepada Nabi SAW. Jawaban Nabi satu, iya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Sini keutamaannya orang kaya. Tapi ingat, tetap prinsip wal akhiratu khairu wa abqa. Tidak ada perlawanan di situ, tidak bertentangan itu. Kaya dan tetap itu prinsipnya. Giat berusaha, giat dagang, giat ini, dan tetap akhirat yang lebih diutamakan. Iya. Apalagi ketika target usahanya untuk apa? Saya usaha untuk membangun masjid, saya usaha untuk ini, saya usaha untuk ini. Luar biasa banyaknya, 1001 target yang seseluruhnya adalah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini jamaah, berhasil atau rugi dalam usahanya sudah mendapatkan keutamaan. Sebab innamal a'malu binniyat. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat harus lebih utama. Agama harus kita lebih dahulukan. Dunia enggak. Jangan balik. Ya. Prinsip kita dunia. Ya. Dalam posisi latan saja lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Contoh-contoh yang sangat luar biasa. Di antaranya bagaimana sikap beliau terhadap dua hal ini. Terhadap dua hal ini. Kita dapat melihat bagaimana makannya beliau, bagaimana kehidupan keseharian beliau bersama keluarganya. Padahal tanggungan beliau 9 istri, belum lagi anak-anak, belum lagi budak-budak. Iya, pelayan-pelayan Nabi. Banyak orang-orang, umat tidak, sebab dia orang berilmu, tidak dengar dari orang-orang, langsung
minta izin mau ketemu Nabi sallam. Iya, maka setelah lama minta izin, akhirnya beliau pun diberikan izin. Sampai di dalam beliau radhiyallahu anhu menjumpai Nabi sallam, ya, dalam kondisi yang ya tidur hanya dengan alas itu, ya, itu pun membekas, ya, semacam pelepah kurma tikarnya, ya, makanannya, aduh, betul-betul menangis Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallam tanya, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Kisra, Raja Kaisar, kerajaannya, hartanya, padahal mereka kafir Rasulullah, ya, minta agar supaya dunia. Maka Nabi sallam marah dan menyatakan kepada Umar, apakah kamu ragu? Sungguh apa yang Allah berikan kepada mereka itu di dunia dan milik kita di akhirat nantinya. Ingat jamaah, Nabi sallam telah memberitakan orang yang paling luar biasa nikmatnya hidupnya di dunia, uangnya, ininya luar biasa banyaknya, dimasukkan sekejap dalam neraka. Kemudian ditanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Katanya tidak pernah, walaupun sedikit. Padahal manusia yang paling luar biasa, paling enaknya itu hidupnya di dunia, makannya, ininya, tidurnya, apanya, sekejap saja dalam api neraka. Sebaliknya didatangkan orang yang paling menderita di dunia, masukkan dia sekejap di surga. Ditanya, pernahkah kamu merasakan penderitaan? Tidak pernah sama sekali. Itu sekejapnya jamaah. Tapi semua itu jamaah ditentukan bagaimana sikap kita di dunia. Mampukah kita memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk betul-betul memanfaatkan sesuatu yang termulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agama jemaah. Pelajari agama. Pemanfaatan agama adalah dengan cara mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan kunci kesabaran. Kandungan surah Al-Asr pernah kita bahas. Ditutup dengan kesabaran. Sebab apa? Para malaikat menyambut penghuni surga dengan nilai kesabarannya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka sungguh kesabaran adalah sebab apa? Surga adalah sebab tempat kembali. Nabi pun menunggu umatnya dengan satu wasiat. Isbiru hatta talqauni alal haud, kata Rasulullah. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telaga saya di padang mahsyar. Kesabaran jemaah. Tapi sabar di atas apa? Di atas agama. Dalam mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, ilmui lagi, yakini lagi, amalkan lagi, dakwahkan lagi. Berputarlah dalam lingkaran kemuliaan ini. Dan jangan lepas. Sampai kapan? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah penghambaan. Sembah kamu, beragamalah, ilmui, yakini, amalkan, dakwahkan. Ini ibadah semuanya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang yang pasti datang, yaitu mati. Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh ini jamaah. Tiap-tiap orang mungkin bisa merasa mulia, kedudukan saya lebih tinggi, saya turunan ini, tapi tetap kemuliaan yang sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama, siapa yang paling baik agamanya, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik agamanya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kandungan agama ya ketakwaan, kesabaran, kesyukuran, keimanan, ini banyak lagi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingatkan
akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apakah yang menyebabkan kalian lalai dari pencipta kalian yang maha mulia, yang sangat baik kepada kalian? Panggilan dalam surah Al-Infitar, Allah panggil seluruh manusia. Pertanyaan jemaah, wahai sekalian manusia, apakah yang menyebabkan kalian lalai dari Rabb kalian yang maha mulia? Kemuliaan Allah terus menerus jemaah, tapi bersamaan dengan itu dosa demi dosa terus kita lakukan. Allah turunkan kemuliaan, kita justru memilih kehinaan. Jadilah hamba yang sebenarnya dengan betul-betul mengejar kemuliaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, tentram abadi di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yang mampu memegang prinsip ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allahumma ya hamid, Allahumma amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.